Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika kelas 8, yaitu cahaya. Adapun sub materi yang akan kita bahas adalah definisi dari cahaya, sifat-sifat cahaya, cermin, dan lensa. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu benda pada kondisi tertentu. Cahaya adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat. Cahaya merambat dengan kecepatan yang tinggi sekali, yaitu 300.000 km per second. Cahaya matahari hanya butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri, misalnya matahari, bintang, kunang-kunang, lilin, dan senter. Adapun macam-macam benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sebagai benda gelap. Benda gelap terdiri atas benda tak tembus cahaya, yaitu benda yang sama sekali tidak dapat meneruskan cahaya yang datang kepadanya, misalnya batu, papan, buku, dan lain sebagainya. Benda tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya yang datang kepadanya, misalnya air, udara, dan kaca bening. Sedangkan benda bening adalah benda yang meneruskan hampir seluruh cahaya yang datang pada benda tersebut. Adapun sifat-sifat cahaya antara lain, cahaya merambat lurus dalam ruang hampa, cahaya merupakan salah satu bentuk energi, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, dan cahaya dapat dipantulkan pada cermin, dapat dibiaskan pada air atau kaca, dapat melentur pada celah atau kisi difraksi, dapat digabungkan pada pembentukan pola warna pada lapisan minyak, dan dapat dihamburkan atau berpolarisasi sehingga menyebabkan langit memiliki warna. Cahaya merambat lurus dibuktikan oleh sinar lampu senter merambat lurus, cahaya matahari bergerak lurus melewati daun-daun atau ventilasi atau di jendela, terbentuk bayang-bayang di belakang benda yang tak tembus cahaya, dan terjadinya gerhana. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Berikut ini adalah gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Mata kita diciptakan khusus untuk sensitif terhadap panjang gelombang pada rentang cahaya tampak yang membentang dari warna merah sampai ungu, seperti pada pelangi. Cahaya tampak. Pemantulan cahaya. Mengapa Anda dapat melihat huruf-huruf pada slide ini? Karena slide di mana huruf-huruf ini tertulis memantulkan cahaya ke mata kalian. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah rambatan gelombang cahaya, dalam hal ini gelombang elektromagnetik, setelah melewati suatu bidang pantul. Saat seberkas cahaya mengenai suatu permukaan, maka cahaya akan dipantulkan menurut hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum yang kedua adalah sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul. Sudut datang adalah I, dihitung dari garis normal ke sinar datang, dan sudut pantul adalah R, dihitung dari garis normal ke sinar pantul. Besarnya adalah sama. Pemantulan cahaya atau refleksi terbagi atas dua jenis, yaitu pemantulan baur, yaitu pemantulan cahaya oleh bidang yang permukaannya tidak rata, menyebabkan sinar-sinar cahaya dipantulkan ke segala arah secara tidak teratur, yang menyebabkan tidak silau di mata. Sedangkan pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya oleh bidang yang permukaannya rata. Akibatnya sinar-sinar cahaya dipantulkan sejajar pula dan menyebabkan silau. Contoh alat yang melakukan pemantulan teratur adalah cermin. Pembahasan selanjutnya adalah pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya arah cahaya akibat berpindah dari satu medium ke medium yang lain. Terjadi akibat adanya perbedaan kecepatan cahaya atau cepat rambat cahaya tiap-tiap medium. Perbandingan cepat rambat dua medium dinyatakan dalam indeks bias. Hukum Snellius tentang pembiasan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar.
Sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat dapat dibiaskan menjauhi garis normal, dan sebaliknya, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar yang A. Ini sinar datang dari medium yang kurang rapat udara ke medium yang lebih rapat air, maka dia akan dibelokkan mendekati garis normalnya. Karena adanya pembiasan perbedaan cepat rambat cahaya, maka dia dibelokkan mendekati garis normal. Sedangkan kalau sinar datangnya dari air menuju udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Rumusan hukum Snellius tentang pembiasan dituliskan dalam persamaan berikut ini. N1 sin I sama dengan N2 sin R, atau N2 per N1 sama dengan sin I per sin R per V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2, di mana I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, N1 indeks bias medium yang pertama, N2 adalah indeks bias medium kedua, V adalah kecepatan cahaya dalam medium 1, V2 medium 2, sedangkan lambda adalah panjang gelombang cahaya dalam medium 1, dan lambda 2 pada medium 2. Misalnya contoh soalnya sebagai berikut. Cahaya merambat dari air, medium satunya air, ke kaca. Jika indeks bias air N1, cahaya merambat dari air ke kaca, artinya medium asalnya N1-nya adalah air dan N2-nya adalah kaca. N1-nya 1,33 dan N2-nya 1,54. Maka hitunglah kecepatan cahaya di kaca, berarti V2-nya. Jika V1-nya kecepatan cahaya di air adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita masukkanlah persamaan hukum Snellius yang hubungan antara N dan V. Kita kali silang, maka didapatlah N1 V1 sama dengan N2 kali V2. Oke, perhatikan ini. Karena kita mencari nilai V2, maka variabel N2 kita pindah ruas ke kiri. Karena dia adalah operasi perkalian, sehingga ketika pindah ruas dibagi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui N1, V1, dan N2, lakukan operasi matematika, sehingga diperoleh jawaban V2 adalah 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per second. Indeks bias tidak memiliki satuan. Ya, latihan soal pertama. Berikut ini beberapa pernyataan tentang cahaya. Pernyataan yang benar adalah: soal kedua, dalam ruang hampa udara, arah rambat cahaya adalah. Soal ketiga, pada gambar berikut, yang dimaksud dengan sudut datang dan garis normal adalah. Soal 4, benar atau salah pernyataan berikut ini? Sudut datang adalah sudut antara sinar datang dengan sinar pantul. Soal 5, bila seberkas sinar jatuh pada permukaan bidang pantul dengan sudut datang 45 derajat, maka besar sudut antara sinar pantul dan sinar datang adalah. Soal 6, cahaya merambat dari udara berindeks bias 1 ke air yang memiliki indeks bias 4/3. Jika cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka cepat rambat cahaya di air adalah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya di next video berkaitan dengan cermin.